Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pada video ini kami akan memperkenalkan hasil riset kami yang berjudul Analisis Komparatif Kadar Bioetanol pada Fermentasi Kombucha dari substrat teh hijau, kopi Arabica Gayo, dan kopi Robusta dengan menggunakan metode GCMS sebagai sumber energi terbarukan. Saya Atifah dan saya Yasmin dan kami tim Kombucha dari Tekunya Arifati Bilingual School. Krisis energi adalah salah satu tantangan terbesar dunia saat ini. Kebutuhan energi meningkat pesat akibat pertumbuhan penduduk, industri, dan gaya hidup modern. Namun, sebagian besar masih bergantung pada bahan bakar fosil yang terbatas serta menimbulkan polusi, pemanasan global, dan ketidakmerataan akses energi. Karena itu, dibutuhkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Salah satu alternatifnya adalah bioetanol, alkohol hasil fermentasi biomasa oleh mikroorganisme. Bioetanol memiliki nilai oktan tinggi, pembakaran lebih bersih, dan dapat menggantikan bahan bakar fosil. Penelitian ini mengkaji potensi bioetanol dari kombucha teh hijau, kombucha kopi robusta, dan kopi arabica, yang secara teori dapat menghasilkan etanol sehingga berpotensi menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita kenali dulu apa itu kombucha. Kombucha adalah minuman fermentasi yang berasal dari teh atau kopi dicampur dengan gula, lalu difermentasi menggunakan SCOBY, yaitu singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. SCOBY inilah yang menjadi katalis utama, karena bakteri dan ragi di dalamnya akan mengubah gula menjadi berbagai senyawa bioaktif. Proses ini menghasilkan minuman dengan rasa asam manis yang khas, sekaligus mengandung berbagai zat bermanfaat seperti asam organik, vitamin, probiotik, serta sedikit etanol atau alkohol. Karena itulah, kombucha dikenal sebagai minuman fungsional yang menyehatkan pencernaan. Namun dalam konteks penelitian ini, kehadiran etanol di dalam kombucha justru menarik untuk dikaji lebih jauh sebagai potensi sumber bioetanol. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kompor, panci, stoples kaca, serbet atau kain, karet, sendok ukur, timbangan digital, termometer, gelas ukur, lemari pendingin, dan yang paling penting adalah alat GCMS. Bahan utama yang digunakan antara lain adalah SCOBY, yaitu Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, teh hijau, yaitu Camellia sinensis, bubuk kopi Arabica Gayo, yaitu Coffea Arabica Fargensis, bubuk kopi Robusta, yaitu Coffea canephora, gula, dan aqueous. Untuk tahap pertama, kami menuangkan gula, bubuk teh, dan air ke dalam satu panci. Dengan kompor, kami panaskan campuran tersebut hingga mendidih dan menuangkannya ke dalam toples kaca steril. Setelah mencapai suhu ruangan, kami memasukkan SCOBY dan cairan starter ke dalam seduhan teh. Lalu kami tutup dengan kain steril dan dibiarkan fermentasi selama 7-21 hari. Perlakuan yang sama dilakukan kepada kedua sampel kombucha kopi, di mana kami mencampurkan gula, bubuk kopi robusta dan arabica, lalu air dan menyeduh kopi hingga mendidih. Lalu menuangkan ke dalam toples kaca steril hingga mencapai suhu ruangan dan menuangkan SCOBY serta cairan starter dan menutup toples dengan kain steril. Sekarang ini saya akan menjelaskan metode pengujian kami untuk membuktikan potensi bioetanol pada sampel kombucha. Kami melakukan uji GCMS di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Syekh Kuala. Kami akan menunjukkan hasil GCMS yang dipresentasikan oleh kromatografi yang tercantum di layar. Pertama, ada kromatogram kombucha teh hijau, lalu kromatogram kombucha kopi Arabica Gayo, lalu kromatogram kombucha kopi robusta. Setelah memilah senyawa-senyawa yang terdeteksi melalui GCMS, kami mendapati adanya 14 jenis alkohol yang berbeda pada kombucha teh hijau dan 15 jenis alkohol yang berbeda pada kombucha kopi Arabica Gayo dan kombucha kopi robusta. Di antara alkohol-alkohol yang terkandung di sampel kami menemukan bahwa beta-deglukopirano 16-anhidro merupakan alkohol yang berpotensi menjadi bioetanol, sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Senyawa ini terdeteksi pada sampel kombucha teh hijau sebanyak 1,82% dan kombucha teh Arabica Gayo sebanyak 1,37%. Namun, akan tetapi, ini tidak ditemukan pada sampel kopi robusta. Oleh karena itu, kami dapat simpulkan bahwa kombucha teh hijau memiliki potensi paling tinggi untuk diolah menjadi bioetanol.